kita akan membahas pengalaman yang sangat menarik, yaitu pengalaman kuliah sebagai warga negara asing di Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa yang akan berbagi cerita tentang pengalaman, tantangan selama menempuh pendidikan di Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Baik, bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama dan asal dari negara mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad Sulaiman, asli dari Nigeria, mahasiswa Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah di kampus ini. Masya Allah. Alasan kamu memilih Universitas Kiai Haji Abdul Halim sebagai tempat menempuh pendidikan di Indonesia itu alasannya apa? Itu ada alasan banyak, tapi yang pertama itu kampus ini adalah kampus internasional, kemudian Universitas Islam, terus di kampus ini ada dosen-dosen yang dari luar negeri, seperti di jurusan bahasa Inggris. Saya suka ini, iya. Terus ada musim Mojokerto itu juga musimnya sangat bagus. Ya, saya suka musimnya. Suka musimnya. Iya, musimnya. Oke. Lalu gimana sih kesan pertama kamu saat pertama kali memulai pendidikan di Universitas Kiai Haji Abdul Halim? Nggak ada, kalau ada itu adalah bahasa. Bahasa. Ya, bahasa, karena semua orang yang ada di kampus ini suka berbicara dengan kami, tapi kami tidak bisa bahasanya. Terus bahasanya sulit, tapi alhamdulillah sekarang. Ya. Mungkin ada beberapa bahasa yang sudah kamu mengerti. Contohnya seperti bahasa apa aja? Di sini Iya. tiga bahasa saja. Apa aja? Itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa, Iya. yang tercinta, Oh, Masya Allah. terus bahasa Sunda. Ya, itu Masya Allah. tiga saja. Tapi saya suka belajar bahasa-bahasa. Insya Allah nanti, insya Allah saya mau belajar bahasa banyak di sini. Ya, Siap. insya Allah. Lalu apa tantangan terbesar kamu yang kamu rasakan di awal sebagai mahasiswa Universitas Kiai Haji Abdul Halim? Itu adalah juga musim, karena di Nigeria itu musimnya sebagian itu panas, sebagian itu dingin, tapi di sini selalu hujan. Selalu dingin. Ya, selalu dingin. Ya, saya suka itu juga. Tapi alhamdulillah, ya, saya belajar dari itu. Tadi di Jakarta itu panas, sangat panas. Sangat panas. Ya, itu ada hujan tapi panas, masih panas. Ya, ketika saya di Mojokerto itu musimnya menjadi hujan. Hujan, saya bingung sekali. Ya, karena di Nigeria itu ada 3 musim. Ada waktu untuk hujan, ada waktu dingin, ada waktu panas. Tapi di Indonesia itu ada panas sama dengan apa namanya? Hujan juga. Ya, hujan terus panas di waktu Bersama. ya bersama. Ya. Oke. Ya. Lalu apa ketakutan kamu? Tantangan kamu saat datang ke Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Apakah kamu merasa takut untuk memulai pendidikan di sini atau apa? Ya, sangat takut karena negara ini bukan negaraku. Ya. Ya, ada bedaan orang-orang yang ada di sini terus yang ada di sana. Ya, mungkin saya lihat sedikit beda. Ya, tapi alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Lalu pengalaman kamu nih mengikuti sistem perkuliahan di Universitas Kiai Haji Abdul Halim itu seperti apa? Tadi untuk saya itu sulit, Sulit. tapi sekarang alhamdulillah. Sulit dari segi bahasa mungkin ya? Ya, bahasa. Ya, itu sulit karena kita di daerah Jawa kan, Jawa. Ya, sebagian orang ngomong dengan bahasa Jawa, terus sebagian bahasa Indonesia itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa pahami bahasa Jawa kalau sedikit. Iya. Tetapi mungkin ada beberapa dosen yang ikut membantu dalam segi bahasa itu ketika sedang menjelaskan materi. Di
di prodi saya ada banyak, ada dosen-dosen yang bisa bahasa Inggris, terus ada yang bisa bahasa Arab. Mereka suka lihat kami paham mata kuliahnya. Ya, alhamdulillah itu dosen ekonomi makro itu, terus pengantar akuntansi, alhamdulillah mereka membantu tentang link itu, link YouTube tutorial, ya, terus translate materinya. Oke. Ya. Lalu, apakah ada perbedaan signifikan antara sistem pendidikan di UIC ini dan di negara asal kamu? Sebagian sama, sebagiannya beda. Sebagian sama, sebagian beda. Ya, untuk lama itu sama. Ya, terus S1 di sini 4 tahun kan, di sana juga 4 tahun. Tapi untuk tugas itu beda. Ya, di Nigeria itu kalau dosennya minta untukmu membuat makalah, kamu membuat makalah saja. Kalau presentasi, kamu membuat PPT saja. Ya, tapi di Indonesia itu harus bertiga. Ya, kamu buat makalah, terus kemudian PPT, terus presentasi. Ya, itu sulit tapi menantang. Ya, semangat. Lalu pelajaran hidup apa yang paling kamu rasakan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Indonesia? Saya kesempatan untuk belajar bahasa-bahasa yang ada di daerah Indonesia. Ya. Terus saya suka belajar bahasa-bahasa. Ya. Oke, kamu suka belajar bahasa apa aja nih yang kamu suka? Yang ada di Indonesia itu? Iya. Yang ada di daerah ini, terus ada Jawa. Iya. Kemudian bahasa Sunda juga. Saya suka. Bahasa Sunda. Ya. Dan saya punya teman-teman banyak dari Lampung juga. Jawa dari juga. Lampung. Ada banyak. Ya. Dari Ya. Lampung. Ya. Yang ada di Lampung itu ada banyak. Terus kamu juga kan Sipa. Terus ada Vina. Ya, yang ada di daerah ini Jawa, Mojokerto di Jawa, ada Muhammad Ridho Al-Mahbubin. Masya Allah. Wakil ketua di prodi saya. Masya Allah. Wakil ketua ekonomi syariah. Ya, dia ramah sekali. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Oke. Lalu menurut Anda bagaimana peran dan dukungan Universitas Kiai Haji Abdul Halim ini terhadap mahasiswa internasional? Sangat bagus. Masya Allah. Masya Allah. Sangat bagus ya. Sangat mendukung. Apa mendukung? Mendukung itu sangat mensupport Ya, mahasiswa mendukung. Ya, mendukung. internasional. Sangat mendukung. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Apakah ada fasilitas atau layanan kampus yang sangat membantu kamu selama ini? Ada dua. Ada banyak, tapi yang pertama itu perpustakaan. Karena kalau ada topik yang saya belum dipahami, saya pergi ke perpustakaan untuk mencari. Ya. Yang satunya? Yang satunya itu kelas. Ya, ketika kuliahnya sudah selesai, saya mencari lagi di kelas. Pakai di laptop atau HP. Sebagian saya tidak suka mencari di laptop atau HP itu, matanya itu menjadi sakit. Ya. Jadi kamu menjadikan kelas itu sebagai tempat setelah perkuliahan, setelah mata kuliah itu kamu melanjutkan untuk belajar di kelas itu ya? Iya. Jadi salah satu tempat yang nyaman untuk kamu belajar kelas. Iya, kelas sama teman-teman. What message would you like to share with prospective international students who are interested in studying at Kiai Haji Abdul Halim University? My message here is to everyone who wants to pursue his degree here, just come and don't be afraid. Yeah, even some few months ago, one of my friends called me and asked me, "Is Indonesia good for studies?" And I told him, "Yeah, really good." Yeah. So he
he before we were afraid, yeah. So and now he at OMP, you know OMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, and he's majoring informatics. I can't remember the course actually, but he was here in Indonesia. So to everyone, my message to everyone who wants to pursue his bachelor's degree, most especially in our prospective campus, we are really welcoming you. Yeah. Oke, thank you Abdullah. Yeah. Oke, terima kasih banyak atas cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan. Sangat menarik sekali ya. Sami-sami. Oke, sami-sami. Iya, sami-sami. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi dan gambaran bagi teman-teman pendengar khususnya yang tertarik untuk kuliah di Indonesia sebagai warga negara asing. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Ya. Bye.